Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bapak Bari. Kita langsung saja hari ini akan mempelajari materi baru setelah kemarin kalian ujian. Untuk materi kali ini kita akan mempelajari bidang koordinat. Ya. Materi kali ini kita akan mempelajari bidang koordinat. Oke, sebelum mulai mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, insya Allah kalian sudah siap belajar hari ini ya. Oke, semangat. Siapkan diri kalian senyaman mungkin ya. Kita akan mempelajari bidang koordinat. Apa sih bidang koordinat itu ya? Bidang koordinat itu apa? Adalah permukaan dua dimensi ya, yang terbentuk oleh dua garis bilangan horizontal dan vertikal. Ya, jadi kalau saya ilustrasikan, ya dia seperti ini, ya. Oke. Nah, jadi kita bisa membayangkan bidang koordinat itu di gambar ini itu bidang koordinat itu adalah yang lembaran putih ya, yang lembaran putih. Ya, dia dibatasi oleh garis horizontal. Horizontal itu berarti yang datar, kalau vertikal itu yang ke atas. Itu namanya bidang koordinat. Terus kemudian apa yang dimaksud dengan titik koordinat ya? Titik koordinat itu adalah garis yang ditarik tegak lurus dari garis bidang koordinat. Jadi garis bidang koordinat itu kan ada horizontal dan vertikal. Kalau kita tarik tegak lurus ya, dari horizontal tegak lurus, dari vertikal juga kita garis tegak lurus, itu akan ada perpotongan dua garis. Perpotongan dua garis itu akan membentuk suatu titik ya, yang dinamakan titik koordinat ya. Jadi bisa dibedakan, kalau bidang koordinat itu berarti bidang antara garis horizontal vertikal, tapi kalau titik koordinat itu yang ada di dalam bidang itu ya, titiknya ya. Baik. Bidang koordinat itu tujuan belajarnya apa sih? Ya. Kita akan mempelajari bidang koordinat itu untuk kedepannya itu apa yang akan kita pelajari ya. Ya. Jadi tujuan kita itu sebenarnya adalah kita mencari letak objek ya. Jadi ujung-ujungnya itu kita tahu posisi objek itu ada di mana ya, dengan aturan tertentu. Ya. Aturan tertentu itu ada apa? Ya. Nah, nanti kita lihat macam-macam bidang koordinat ya. Jadi bidang koordinat itu bisa kita buat dalam bentuk bidang, yaitu papan catur. Kemudian bidang koordinat bidang kartesius sama bidang koordinat bujur lintang. Ya, bujur lintang ini atau di bahasa Google Map-nya itu latitude longitude ya. Nah, itu nanti sangat penting banget untuk kayak GPS map dan yang lain-lain. Oke. Kita lihat ya, kamu udah pernah lihat nih gambar ini ya, GPS ya. GPS itu nanti kamu tahu ya, sering ada di mobil ya, atau di handphone ya. Jadi ada alat pelacak global positioning satellite. Jadi GPS itu adalah mengambil posisi suatu objek dengan bantuan satelit ya. Oke. Tapi nanti letaknya ujung-ujungnya itu nanti pakai bidang koordinat. Apa yang digunakan? Ya koordinat bujur lintang atau latitude longitude ya, yang ada di Google Map ya. Nah, ini juga ada radar ya. Radar ini dalam dunia perkapalan ya, kapal terbang atau kapal laut ya. Jadi sebenarnya fungsi radar ini adalah untuk mengetahui letak-letak objek yang ada di sekeliling kapal tersebut. Letak objeknya apa? Bisa kapal, bisa pulau, bisa karang ya. Yang gunanya untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan ya. Atau bisa mendeteksi letak dari pelabuhan segala macam. Jadi kalau misalnya listrik
lampu suar, ya, lampu suar atau misalnya penerangannya itu gelap gulita, ya. Jadi suatu kapal nih, ada suatu area itu gelap, pemandangannya sangat gelap. Tapi dengan adanya GPS satelit itu bisa kelihatan, walaupun di sekeliling pemandangan kapal itu gelap, tapi dengan adanya GPS atau radar ini dia akan bisa melihat benda-benda di sekelilingnya gitu ya. Oke. Nah, ini yang sering banget kita gunakan ya, itu untuk penentuan koordinat ya, Google Map ya. Sering banget itu latitude, longitude ya. Itu nanti pakai koordinat bujur lintang, nanti 1 derajat berapa kilometer ya. Terus menit berapa kilometer dan detik berapa kilometer, itu nanti kita bisa rubah. Nah, kemudian nih untuk bidang koordinat ini untuk anak teknik nih. Jadi dimensi 3 ya. Jadi juga bukan bidang lagi, dia udah dimensi 3. Jadi sumbunya horizontal, vertikal, nanti ada lagi. Ini udah aplikasi, udah tingkat lanjut. Ini softwarenya ini kalau tidak salah namanya AutoCAD ya, untuk anak teknik nih, untuk membuat desain bangunan. Untuk saat ini kita tidak terlalu ribet begitu, tapi dengan dasar kamu belajar di SMP ini, insya Allah nanti ketika kamu kuliah, ini akan menjadi modal dasar kamu untuk mempelajari yang lebih lanjut. Itulah matematika ya. Oke, kita kenalan dulu dengan koordinat papan catur. Kita lihat di sini, papan catur itu kalian sudah pernah lihat hitam putih ya. Nah, dan bidak-bidak caturnya itu kamu sudah tahu ya. Itu ada pion, ada benteng ya, kuda, luncur atau peluncur, ratu, queen, ster, perdana menteri, banyak istilahnya, kemudian raja ya. Kita akan mencari koordinat mereka dengan koordinat papan catur. Contoh, itu adalah gambar benteng nih. Bisa lihat di sini, ini gambar benteng ya. Koordinat berapa? Cara mencarinya adalah lihat dari yang horizontal. Ingat, lihat dari yang horizontal dulu ya. Horizontalnya berapa, dia di angka berapa? Oh, dia di angka 1. Berarti 1. Terus baru vertikalnya. Dia vertikalnya di huruf A. Ya, jadi angkanya 1, vertikalnya A. Maka koordinat benteng itu adalah 1A ya. Nih, 1A, sangat mudah. Kemudian kuda, koordinat kuda, angkanya berapa di sini? Dari yang horizontal dulu, angkanya 6, vertikalnya C. Berarti koordinatnya adalah 6C gitu ya. Dan seterusnya, ini ratu, itu angkanya 3 ya. Kemudian hurufnya yang vertikalnya D. Berarti 3D. Oke, 3D ya. Oh, itu raja bukan ratu, sorry. Itu raja. Kemudian, nah itu peluncur, angkanya 7, hurufnya E. Berarti peluncur itu adalah 7E. Kemudian pion itu 1F. Terakhir ratu. Ratu mana ratu? Nah, ratu di bawah ini dia angkanya 4. Hurufnya H, jadi 4H. Oke, sangat gampang ya. Jadi posisinya itu dari horizontal, horizontal dulu, baru nanti vertikal gitu. Sangat mudah di sini. Kemudian koordinat Kartesius ya. Koordinat Kartesius itu sebenarnya dia itu kita ambil dari barisan bilangan ya, barisan bilangan bulat. Itu ada titik merah di sini ya. Ada titik merah di sini, ini 0 ya. Nah, itu 1, dia ke kanan ya, ke kanan. Ini 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, ini gak hanya sampai 7, sampai tak terhingga. Itu untuk bilangan positif. Kemudian ke kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3, 4 dan seterusnya sampai negatif tak terhingga. Ya. Kemudian dia tidak hanya horizontal. Di koordinat Kartesius ini juga ada sumbu yang vertikal ya, vertikal. Kalau ke atas itu positif ya. 1, 2, 3 itu ke atas positif. Kemudian kalau ke bawah barisan bilangan juga
minus 1, minus 2, minus 3 ke bawah itu negatif gitu. Nah, sekarang kita akan membaca letaknya bagaimana letak dari suatu objek di koordinat kartesius. Itu sama dengan koordinat papan catur ya. Dari yang kita ambil yang horizontalnya dulu, baru yang vertikal. Ya. Nah, nanti ini horizontal ini, yang garis bilangan ini akan kita sebut sumbu X ya. Ini sumbu X. Kalau yang dia vertikal ini nanti kita akan sebut sumbu Y. Ya, jadi horizontal sumbu X, vertikal sumbu X. Horizontal sumbu X, vertikal sumbu Y. Nah, kemudian daerah dari diagram kartesius ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu daerah kuadran 1, kemudian kuadran 2, kuadran 3 di sini, dan kuadran 4 yang di sini. Jadi ada 4 daerah ya. Oke, langsung saja contohnya seperti apa. Oke, kita lihat ada sebuah titik, saya ulangi lagi. Kita akan mencari koordinat titik merah ini. Dia koordinatnya berapa? Pertama dia geser ke kanan 3 langkah. 1, 2, 3. Kemudian dia geser ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu koordinatnya bagaimana? Nah, itu koordinatnya adalah 3,5. Kenapa 3? Karena 3 itu dia ke kanan 3 langkah. 1, 2, 3. Kemudian kenapa 5? Karena 5 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi urutannya adalah 3 ini yang horizontal, 5 ini yang vertikal. Gitu jadi urutannya. Itu yang pakai cara berpindah-pindah. Kemudian cara kedua juga bisa. Kita dari yang X-nya dulu, kita lihat di sini. Nah, itu kita sebut X, nilai X sama dengan 3. Kita tarik garis. Kemudian kita tarik garis yang dari vertikalnya Y sama dengan 5. Nah, perpotongan dari kedua garis tersebut, itulah namanya titik koordinat A, 3,5. Jadi mau pakai gambar garis atau mau pakai lompatan-lompatan, sama saja hasilnya ya, 3,5. Oke, sekarang titik yang kedua kita lihat. Nah, wah dia ke kiri. Ulang lagi. Ke kiri nih. 2, 4, 6. Dia 6 langkah. Tapi dia ke kiri. Kalau ke kiri, nilainya negatif. Ya, bilangan bulat ke kiri, dia nilainya negatif. Kemudian, berarti min 6 ke bawahnya. Oh, dia ke bawah tuh. Berapa langkah ke bawahnya? Kita ulang lagi. Ke bawahnya, dia ke bawah nih. 1, 2. Nah, 2 langkah ke bawah. Kalau ke bawah itu dia bernilai negatif. Jadi min 6, minus 2. Itulah dari titik yang kedua. Minus 6, min 2. Oke. Ada pertanyaan? Insya Allah mudah ya. Oke. Selanjutnya sedikit lagi. Jadi kita baru mencari titik. Jadi kalian jangan mikirin macam-macam ya. Pertemuan kita ini baru mencari titik koordinat ya. Jadi belum yang terlalu susah. Ini kalau saya bilang ini materi SD juga udah belajar. Ya, saya yakin kamu udah belajar materi SD. Selanjutnya, nah ini ada bidang kartesius nih. Udah gede nih ya. Angkanya sampai 10. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa yang horizontal ini sumbu X. Kalau yang vertikal adalah sumbu Y. Oke. Nah, di sini sudah diberikan titiknya. Ya. Titiknya ada sebuah titik ya. Jadi dari titik koordinat ini kita akan membuat titik koordinatnya. Ya, yang kita lihat ini kan gambar ya. Nah, gambar ini kita akan membuat titik koordinat bagaimana?
Ya sudah, yang gambar yang pertama dulu yang bulat, yang kita akan mencari koordinat titik yang lingkaran ini. Kita langsung pakai cara yang gambar garis saja, kita lihat. Yaitu kita dari yang datar dulu kita tarik, itu 7. Kemudian atas juga 7, berarti koordinatnya adalah 7,7 ya. Sangat gampang ya. Kemudian kita akan mencari koordinat yang segi 5 ini. Kita yang dari yang tarik garis dari yang horizontal dulu. Ini ke atas pasti ya. Oke, ke atas. Saya ulangin lagi, ke atas. Kemudian baru yang horizontalnya, vertikalnya kita tarik. Pasti di sini dong, nggak mungkin di sini. Kita tarik tegak lurus ke sini ya. Kita cek. Nah, itu begitu ya. Ya, berarti cara ngebaca titiknya adalah dari yang horizontal dulu, angkanya berapa nih? Ini minus 6. Minus 6 berarti titiknya minus 6,5 ya. Nah, gitu. Paham ya? Minus 6,5. Kemudian kita akan mencari titik koordinat persegi yang di sini, di gambar ini. Ya, kita tarik dari sini ke sini. Ya, ini tadi ya, yang gambar tadi minus 0,6. Sekarang yang persegi. Oke. Itu juga sama, ini minus 6. Kemudian yang bawahnya kita tarik ke sini, ini minus 2. Jadi koordinatnya adalah dari yang horizontal dulu, angkanya berapa? Min 6, baru vertikalnya min 2. Berarti titik koordinatnya adalah minus 6, minus 2. Jadi persegi koordinatnya adalah minus 6, minus 2. Oke. Terakhir kita akan mencari koordinat segitiga ya. Kita tarik dulu yang dari horizontal. Itu angkanya di 7 kenanya ya. 7. Kemudian kita tarik dari yang minus 4. Ini ke sini. Ya kan? Itu di minus 4 kan? Nah, berarti titik koordinatnya ada di sumbu X-nya 7, di sumbu Y-nya minus 4. Berarti titik koordinat itu adalah 7, minus 4. Sangat gampang sekali ya. Jadi segitiga itu koordinatnya 7, minus 4. Oke. Sangat mudah ya, paham? Nah, nanti kan akan ada pertanyaan lanjutan. Bila keempat titik tersebut kita gabungkan, makan ya, maka akan terbentuk bangun datar apa? Kita hubungkan nih. Set. 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 Sering. Bangun datar apakah itu? Bangun datarnya adalah, iya betul ya, trapesium sama kaki. Ya, jadi nanti ketika kalian mengerjakan soal tidak cuma untuk menentukan titik-titiknya saja, tapi kalian menghubungkan ke titik-titik tersebut menjadi suatu bangun datar gitu ya. Oke. Saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Selanjutnya kita latihan soal. Semangat terus belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.